Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dibimbing ketua kelasnya, Mbak Umi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk temannya? Tidak masuk semuanya. Masuk semua? Really? Real. Ibu absen dulu ya. Ya. Mbak Ina, Hadir. Mbak Anissa, Hadir. Mbak Laila, Hadir. Mbak Umi. Hadir. Oke, hadir semuanya ya. Ya Bu. Oh iya, kemarin kan hari libur ya. Ya. Nah, anak-anak di rumah tetap belajar atau belajarnya juga ikut libur ini di rumah? Belajarnya ikut libur. Loh, ya ampun, saya kok pintar deh. Alhamdulillah. Jadi meskipun pembelajaran di sekolah libur, tapi tetap di rumah harus selalu belajar. Nah, belajar ini juga tidak harus melulu dengan buku, bisa dengan orang tua, dengan lingkungan, gitu ya. Ya. Jadi anak-anak ini jangan bosan-bosan untuk Belajar. belajar. Kita masuk pada materi kita tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ibu mau review kembali nih materi kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Tidak. Kok mendadak amnesia ini? Masa Bani Umayyah. Benar Mbak Umi. Alhamdulillah masih seneng ya, ada yang ingat ya, ya Allah. Alhamdulillah tentang masa kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini siapa sih yang mendirikannya? Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, terus di masa masa Bani Umayyah ini banyak memunculkan tokoh-tokoh ilmuwan baru, ilmuwan muslim. Salah satunya di bidang hadis, siapa yo? Yang tahu? Nah, di bidang hadis ini ada Abu Hurairah. Lalu kalau di bidang fikih, siapa yo? Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i? Imam Hanafi ya. Lalu di bidang kedokteran ada siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Terus di bidang ilmu tasawuf, Mbak Umi siapa? Lupa. Oke, lupa. Ada Hasan Al-Bisri. Nah, ini jangan dilupakan ya. Ini merupakan ilmu pengetahuan yang penting ini. Jadi biar anak-anak ini merasa bangga karena beragama Islam, karena tokoh-tokoh ilmuwan kita dulu yang menemukan ilmu-ilmu baru, yang menyumbangkan karya-karyanya bagi ilmu-ilmu yang saat ini kita pelajari, itu salah satunya dari tokoh-tokoh muslim. Tuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita masuk jauh ke dalam materi kita, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Ibu meminta anak-anak untuk membaca dulu 5 menit tentang materi Umar bin Abdul Aziz ini. Oke? Oke. Silakan dibaca. Gimana, sudah dibaca? Sudah, alhamdulillah. Karena anak-anak tadi udah membaca materi tentang Umar bin Abdul Aziz, sekarang Ibu mau mengecek seberapa dalamnya anak-anak tadi membaca, seberapa dalamnya anak-anak tadi memperhatikan materi Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, di sini Ibu ada teka-teki silang. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Kelihatan? Nah, ini jadi ini ada teka-teki silang. Nanti anak-anak mengisi di kotak-kotaknya itu dengan clue yang telah Ibu berikan. Seperti yang nomor 1 ini, kita jawab bersama-sama aja ya. Ya. Nah, yang pertama, setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz meninggalkan semua kemewahan. Nah, cluenya itu meninggalkan semua kemewahan. Meninggalkan semua kemewahan berarti dia menerapkan gaya hidup yang sederhana. Oke, mari kita cek. Betul, sederhana.
Aziz diangkat ini usianya bukan 24 ya, ini salah. Pada usia ke-34 tahun, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai pemimpin Bani Umayyah. Nah, itu cluenya. Sebagai pemimpin Bani Umayyah. Gimana Pak Umi? Khalifah, mari kita cek. Betul ternyata khalifah. Lalu yang ketiga, sebagai pemimpin, Umar bin Abdul Aziz memilih untuk menjadi hamba yang zuhud dengan mengembalikan segala harta benda pada rakyat. Nah, ini mengembalikan harta benda pada rakyat ini kan ada kayak banknya sendiri toh pada zamannya Umar bin Abdul Aziz ini. Ayo, Baitul Mal, mari kita cek. Oke, betul Baitul Mal. Mbak Laila ini berarti membaca benar-benar ya. Kok bisa menjawab semua ini? Lalu yang keempat, Umar bin Abdul Aziz lahir di kota yang memiliki sebutan Madinatun Nabi. Ayo, kota apa itu? Madinah. Mekah, Madinah, Indonesia. Yuk kita cek ya. Oke, Madinah. Oke, Madinah. Lalu yang kelima, sebagai seorang pemimpin, Umar bin Abdul Aziz menyamakan hak setiap rakyatnya tanpa memandang kasta dan jabatan. Apa ayo jawabannya? Ini ada clue hurufnya nih, ada huruf I sama huruf A. Ayo apa yuk? Kalau menyamakan hak itu berarti sikap apa? Sikap adil. Adil ya Mbak Lina ya, bukan toleransi ya. Nah, ini keadilan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Siapa sih Umar bin Abdul Aziz ini? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Umi, siapa sih Umar bin Abdul Aziz ini? Pemimpin apa? Pemimpin Bani Umayyah setelah Khalifah Sulaiman. Setelah Khalifah Sulaiman ya. Di antara banyaknya khalifah-khalifah yang ada di Bani Umayyah, itu ada beberapa khalifah saja yang menyebabkan Bani Umayyah itu mengalami kemajuan. Salah satunya itu Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz ini itu memiliki nama lengkap yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam. Ternyata Umar bin Abdul Aziz ini juga memiliki darah keturunan dari Umar bin Khattab melalui jalur ibunya, yaitu Laila Ummu Asim. Nah, terus Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah di umur ke-34 tahun. Dan sebelum dia diangkat menjadi khalifah, dia juga pernah menjabat sebagai gubernur di Hijaz pada usia 24 tahun. Nah, keren toh? 24 tahun loh, masih muda sudah menjadi gubernur. Terus gimana sih Bu? Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini kok bisa sampai membuat dinasti Umayyah itu mengalami kemajuan? Nah, mari kita bahas ya bersama-sama. Gimana sih gaya? Sebelum masuk ke materi gaya itu apa sih gaya? Gaya itu model atau style gitu ya. Jadi gimana sih Bu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini? Umar bin Abdul Aziz ini dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur tadi. Gubernur apa tadi? Gubernur Mesir. Gubernur Hijaz yang berdukan di Madinah pada usianya yang baru 24 tahun. Pada awal pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah, itu ada kejadian yang unik. Jadi pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ini tidak melalui voting atau musyawarah seperti Khulafaur Rasyidin di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti itu. Nah, pengangkatan
yang ditulis oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Sulaiman. Nah, ada kejadian unik saat diumumkan jika khalifah yang akan menggantikan Sulaiman itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tidak bahagia atau mengucapkan hamdalah begitu ya. Umar bin Abdul Aziz itu melainkan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena beliau menganggap jika kepemimpinan yang akan diembannya itu adalah sebuah musibah atau cobaan dari Allah. Setelah dinobatkan menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini menanggalkan semua kemewahan yang beliau miliki. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini meninggalkan semua harta, mengembalikan semua harta benda yang beliau miliki kepada Baitul Mal. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ini juga mendapat julukan jika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi Khulafaur Rasyidin kelima. Hasilan Umar bin Abdul Aziz ini dalam memerintah Bani Umayyah itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dia buat. Seperti dalam bidang agama, beliau melakukan sebuah perubahan dan pembaharuan. Salah satunya yaitu menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, menerapkan hukum syariat dalam Islam secara serius dan sistematis. Lalu yang ketiga itu mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri tadi. Hasan Al-Basri tadi ilmuwan apa? Ilmuwan tasawuf. Ilmuwan tasawuf. Sebagai pemimpin ya, pemimpin yang baik, beliau itu juga memikirkan nasib rakyatnya. Jadi beliau itu juga kepingin ya apa carane rakyat iki cek gak soro, ya apa carane rakyat iki cek makmur. Jadi pada bidang ekonomi ini beliau itu membuat pembaruan dengan mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah pajak pada umat Islam. Nah, jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini saking tertatanya ekonomi itu sampai tidak ada lagi yang namanya fakir miskin. Jadi di Baitul Mal itu banyak harta-harta yang menumpuk karena tidak tersalurkan ke fakir miskinnya itu karena sudah mulia semua, sudah mulia ibaratnya wis mampu kabeh. Oke, dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Silakan. Saya mau tanya Bu. Iya. Kan saya pernah baca juga Umar bin Abdul Aziz itu juga menghapuskan diskriminasi kaum Mawali. Diskriminasi kaum Mawali itu bagaimana? Nah, diskriminasi kaum Mawali. Kaum Mawali itu adalah orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Arab. Jadi dulu waktu Bani Umayyah itu sangat mengunggulkan sekali kalau ada orang bangsa Arab itu kayak diunggulkan. Jadi orang-orang Arab itu memiliki hak yang lebih daripada orang yang di luar Arab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Anissa. Dalam kepemimpinan, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, manakah yang bisa kita terapkan kalau kita menjadi pemimpin? Nah, salah satunya yang bisa kita terapkan sebagai pemimpin yaitu adalah bertindak adil, tidak membedakan. Jadi kita memihak itu bukan karena kita ada sesuatu, maksudnya itu karena dia memiliki, ibaratnya kalau sekarang itu katanya itu privilege, karena dia memiliki keistimewaan, entah itu dari keluarganya orang kaya atau jabatannya yang tinggi. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu juga harus memandang kayak kesetaraan, kebutuhannya itu gimana sih gitu loh. Gitu. Lalu ada lagi yang bisa kita terapkan juga sikap sederhana. Jadi sebagai seorang pemimpin kita itu juga harus bersikap sederhana meskipun kita juga mempunyai banyak wewenang, tapi kita tidak boleh semena-mena. Seperti itu Mbak Isa. Untuk selanjutnya yaitu tentang kesalehan Umar bin Abdul Aziz.
sebelum Ibu jelaskan lebih jauh tentang keseluruhan Umar bin Abdul Aziz ini, silakan anak-anak mencari referensi dan lalu meresumnya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting jelas dan mampu memahami. Nanti setelah itu ditulis, setelah itu nanti bukunya dikumpulkan, ya. Setelah dikumpulkan nanti anak-anak menceritakan apa sih hasil tulisannya tadi, oke? Silakan. Gimana anak-anak, sudah dikerjakan, sudah selesai? Belum selesai. Belum. PR. Oke. Karena waktu kita juga mepet, mungkin itu nanti bisa dibuat buku PR ya di rumah ya. Ya. Nanti bisa dikerjakan bareng orang tua atau bareng sama teman-temannya nanti. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kali ini, Ibu mau bertanya apa aja sih yang kita pelajari pada hari ini? Biografi Umar bin Abdul Aziz. Itu Umar bin Abdul Aziz itu siapa sih sebenarnya itu? Pemimpin Bani Umayyah. Khalifah keberapa? Khalifah ke-8. Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Lalu dari gaya kepemimpinan beliau itu yang paling identik itu apa? Sederhana. Kenapa kok bisa sederhana? Rela meninggalkan harta. Karena beliau di saat menjadi khalifah, beliau meninggalkan atau mengembalikan semua harta bendanya ke Baitul Mal. Oke. Ibu ingatkan lagi, tugas meresumnya jangan lupa dikerjakan. Besok kita masih membahas seputar gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Lalu nanti Ibu akan mengirimkan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah juga ya. Ya, Bu. Meskipun tanggal merah atau sekolahnya libur, anak-anak tetap semangat belajarnya. Karena belajar itu tidak harus dengan buku, belajar itu bisa dengan teman, bisa dengan lingkungan, bisa dengan orang tua, itu juga belajar. Oke, untuk menutup pelajaran pada hari ini bisa ditutup dengan doa, Mbak Umi. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi bekal kita pada hari-hari kedepannya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.